Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramawati, NIM 1802. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari modul 7, tugas praktikum komunikasi data, di mana saya menggunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang nomor pertama yaitu membuat dua network, yang dimana satu network terdiri dari satu router, satu switch, dan dua klien. Kemudian lakukan pengujian pada masing-masing klien network 1 dan network 2. Nah, di sini saya akan mengambil dua buah router, kemudian dua buah switch. Saya menggunakan tipe 2960. Dua buah komputer. Nah, di sini saya akan beri nama untuk yang router 1, kemudian yang kedua itu router 2. Untuk PC 1, komputer 1. Nah, jika sudah terisi dengan namanya masing-masing, kemudian sambungkan menggunakan kabel strike atau menggunakan kabel otomatis, juga bisa. Jika sudah tersambung, maka isi masing-masing PC. Untuk PC pertama menggunakan isi IP-nya ya, masing-masing komputer dan router. Untuk yang komputer pertama, nah di sini kan default gateway itu kan seharusnya digunakan untuk IP dari router ya. Jadi saya IP routernya itu menggunakan yang network 1 ini. Kemudian close, pindah yang komputer 2. Kemudian isi router. Jangan lupa ini dicentang. Nah, kemudian beri nama agar tidak lupa. Nah, kemudian ini untuk yang komputer 3, masukkan IP-nya. Nah, untuk yang ini default gateway-nya itu kan router ya, router network 2 itu masukkan.
Kemudian isi routernya ya, centang, masukkan IP-nya, dan ditutup. Setelah itu sambung dari router 1 ke router 2 menggunakan kabel automatik. Kemudian masukkan IP serial 2-nya. Jadi di sini tuh dari serial 2 ke serial 2 untuk menyambungkan dari router 1 ke router 2 itu menggunakan serial 2 atau serial 3. Jadi di sini tuh aturannya itu dari 2 ke 2, kemudian 3 ke 2, dan seterusnya kalau terdapat router berkelanjutan. Mode on, centang ya. Masukkan IP ini. Kemudian di sini juga jangan lupa ditulis agar tidak lupa juga. Kemudian di sini kan masih belum nyambung ya. Jadi untuk yang soal pertama itu menggunakan routing static. Jadi jangan lupa di sini tuh masukkan untuk networknya IP dari router router 2 ya. Kemudian untuk yang network kedua ini masukkan IP-nya yang network pertama. Jadi bolak-balik perlawanan ya. Ini masukkan IP-nya ini. Ambil nilai yang terkecil. Kemudian next hop-nya itu isi dari ini IP ini hop-nya router pertama. Kemudian uji coba. Uji coba 2 kali. Successful. Dari PC1 ke PC3 ya. Kemudian uji coba PC1 ke PC4. Jangan lupa pokoknya 2 kali jika menggunakan yang otomatis ini. Baik itu otomatis atau manual juga sedikit violet kadang. Jadi sedikit. Baik, jika sudah tersambung dari notebook 1 dan notebook 2, maka router 1 dan router 2 dinyatakan nyambung atau terhubung. Selanjutnya yaitu penjelasan nomor 2 dari modul 7 tentang membuat 5 buah network, masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop.
kemudian hubungkan setiap network dengan network yang lain, sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan routing statis. Ya, routing statis. Nah, di sini terdapat 5 buah network, di mana satu network itu terdiri satu router, satu switch, dan 3 klien. Kalau yang nomor 1 tadi itu kan 2 klien. Jadi di sini itu menggunakan 3 klien. Nah, untuk yang PC0 ini, oh ya, sebelumnya ini itu sudah saya cantumkan, setiap komputer dan router itu sudah tercantumkan IP masing-masing. Nah, ini tuh sudah sesuai. Kemudian caranya, langkah-langkahnya seperti ini, pilih desktop IP configuration ya. Kemudian masukkan IP yang sudah tertera di bawah klien pertama ini. Kemudian enter, akan secara otomatis subnet mask akan muncul. Kemudian default gateway-nya ini menggunakan alamat IP dari router 1. Nah, sini sesuai dengan router 1 atau router yang lain. Pokoknya satu network. Itu harus satu kesatuan. Nah, ini seperti saya jelaskan yang untuk nomor pertama tadi, tugas praktikum yang nomor pertama tadi, itu hostnya itu harus sama, 1 dan 1. Untuk yang belakangnya ini terserah, masukkan 3, 4, 5, dan sekian, itu terserah. Asalkan yang nilai tengah ini harus satu kesatuan. Nah, kemudian setelah itu masukkan komputer selanjutnya, IP-nya itu sesuai dengan seperti yang langkah-langkah sebelumnya. PC0 ini yang saya jelaskan. Kemudian jika sudah terisi dari router 1 sampai router 5 IP-nya untuk klien-kliennya, maka lakukan router 1 sampai 5-nya, masukkan alamat IP-nya. Ini alamat IP dari router 192.168.1.1, kemudian di enter dan akan otomatis subnet mask akan muncul. Kemudian jangan lupa pilih on, centang on. Nah, setelah itu serial 2. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan untuk yang nomor 1 tadi, di sini itu terdapat router 1, router 2, router 3, dan seterusnya. Jadi untuk serialnya itu kan ada 2 serial. Ada serial 2 dan juga 3. Jadi untuk menyambungkan dari router 1 ke router selanjutnya, yaitu dengan cara router 1 serial 2 harus tersambung dengan router 2 serial 2. Kemudian setelah serialnya itu sama, lakukan yang router 2 ini serial 3. Yang digunakan itu yang serial 3 ketemu dengan serial 2. Jadi harus selang-seling. Serial 2 ketemu dengan serial 2, kemudian serial ketiga dari router 2 ketemu dengan serial 2 router 3. Jadi kayak 32, 32, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian setelah serial 2 ini, serial 2 dari router 1, masukkan ya IP-nya, yaitu 11.0.0.2 dengan subnet mask ini 255.0.0.0 ya. Kemudian serial 3-nya itu dikosongkan, nggak perlu diisi, karena yang dibutuhkan hanya serial 2. Nah, setelah itu close. Nah, kemudian lakukan router 2 ini seperti sebelumnya, alamat IP-nya masukkan sesuai dengan yang saya tulis, kemudian subnet mask. Ya, subnet mask ini akan secara otomatis, kemudian on, tekan on, dan serial 2-nya diisi. Nah, serial 2-nya ini sesuai dengan yang saya cantumkan, 11.00.3. Kemudian subnet mask-nya juga, dan jangan lupa dicentang on. Nah, di sini kan tidak seperti yang router pertama. Kalau router pertama kan hanya serial 2 saja. Nah, kalau yang
Selanjutnya ini router 2 ini serial 2 dan serial 3 itu harus diisi. Jadi serial 2 itu isinya ini alamat 11.003 dan serial 3-nya itu 12.002 ini. Kemudian centang on agar tersambung ya nantinya. Kemudian yang ketiga ini lakukan dengan cara sebelumnya sama persis, masukkan IP, kemudian masukkan serial 2, ini serial 2, 3, jadi 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian serial 3 juga masukkan, jangan lupa. Nah, selanjutnya yaitu penyambungannya menggunakan routing statis. Nah, di sini sangat penting, jadi harus dikoreksi dengan sesama. Routing statik itu di sini itu untuk menyambungkan ke router 2, router 3, router 4, router 5 itu dengan cara masukkan network atau alamat dari router selanjutnya, yaitu router 2. Yang saya panggil ini kan router 1. Nah, masukkan seperti ini. Nah, gunakan nilai yang lebih kecil ya. Jadi 192.168.2.0. Kemudian masukkan mask. Nah, masknya itu kan 255.255.255.0. Kemudian untuk next hop-nya itu next hop yang terdekat. Oh ya, ini yang paling penting adalah gunakan next hop yang dekat dengan router yang dipanggil atau router yang digunakan. Seperti yang ini kan saya gunakan kan yang router 1 ya. Jadi next hop yang paling dekat itu yaitu 11.003 dari router 2. Nah, seperti ini. Jadi masukkan 11.0.03. Kemudian tekan add, maka akan muncul di bagian network address. Alamat networknya di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kan dari router 2, router 3, dan sampai router 5. Kemudian setelah itu close. Nah, kemudian selanjutnya yaitu router kedua. Router kedua ini juga sama seperti router yang pertama. Nah, jadi masukkan alamat IP address dari jika ini ingin memanggil yang router 345, maka masukkan IP-nya dari router 345. Tapi di sini saya memasukkan yang alamat IP yang router 1 dulu. Nah, seperti ini. Jadi saya manggil alamat router 1 terlebih dahulu 192.168.1.0 ya. Kemudian alamat next hop-nya itu saya menggunakan yang dekat dengan router 2, yaitu mana? Ini 12.003. Kalau yang dari router 3, router 4, router 5 itu menggunakan next hop 12.003 karena dekat dengan router 2. Kalau yang router 1 itu menggunakan next hop serial 2 yang terdekat dari sisi kiri. Kalau ini kan dari sisi kanan, nah ini sisi kiri. Nah, jadi yang paling dekat dengan router 2 itu yaitu alamat next hop-nya router 1 11.002. Nah, seperti ini nanti. Nah, jadi hanya satu aja yang 11.002, kemudian untuk yang router 3, 4, 5 ini menggunakan next hop 12.003 seperti ini. Setelah itu close. Nah, untuk yang router 3 sama, enggak sama dengan seperti yang sebelumnya. Jadi masukkan untuk yang ambil sisi kanan ya, ini kanan saya dan ini kiri saya. Kemudian masukkan alamat IP-nya dari sisi kanan saya. Ya, mulai dari sisi kanan saya yaitu
192.168.4.0. Jangan lupa titik 0. Kemudian masukkan masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk next hop-nya itu gunakan yang terdekat. Terdekat sama router 3. Jadi mana? Yaitu 13.0.03. Ya, jadi kan terdekat sama ini. Nah, kemudian lakukan yang router 5 sama, masukkan alamat IP-nya router 5, tapi untuk next hop-nya itu masukkan yang 13.003, seperti ini. Nah, ini kan sama ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri saya lakukan sama, jadi masukkan IP-nya dari router 2 192.168.2.0. Nah, kemudian untuk next hop-nya yaitu ambil yang terdekat dengan router 3 yaitu 12.0.0.2. Nah, seperti ini. Nih. Kemudian untuk yang ngambil yang router pertama itu ambil IP untuk network sama dengan seperti yang router 2 network 192.168.1.1. Kemudian untuk next hop-nya ambil yang terdekat yaitu 12.0.0.2 ya. Nah, kemudian add dan akan masuk ke dalam network address. Nah, lakukan hingga router ke 5. Tuh, jangan lupa. Nah, setelah semua dimasukkan routing statik, IP-nya sudah dimasukkan, maka langkah yang terakhir yaitu uji coba. Uji coba menggunakan pesan atau yang berupa pesan ini, upload. Untuk yang uji pertama yaitu PC0 ke PC3. Apakah tersambung? Nah, violet kan. Jadi lakukan 2 kali. Karena biasanya itu ada kendala ya. Jadi tidak langsung tek langsung tersambung gitu. Kemudian nah, violet lagi lakukan 2 kali. Nah, sukses. Nah, kemudian lakukan yang dari ini router kedua ke router ketiga. Successful. Nah, ini sudah lancar. Ini ke sini. Dari apa ini? PC ke-5 ke PC9 dari router ke-4. Pilot, lakukan kembali PC5 ke PC9. Successful. Kemudian lakukan yang router ketiga. PC7 ke PC12 dari router ke-5. Pilot, lakukan 2 kali. PC7 ke PC12 successful. Nah, jadi intinya ini tuh sudah terhubung. Jika sudah successful maka sudah terhubung. Selanjutnya yaitu tugas nomor 3. Berikut merupakan tugas nomor 3 yaitu buatlah 3 buah network dengan masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop. Kemudian hubungkan setiap network dengan network yang lain sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan routing dinamik. Nah, jadi di sini terdapat 3 router, 3 buah switch dan 9 klien. Jadi satu network itu terdiri dari 1 router, 1 switch dan 3 klien. Nah, di mana di sini sudah saya cantumkan seperti tugas praktikum nomor 1 dan 2. Nah, sesuai dengan alamat IP yang sebelumnya. Jadi untuk yang pertama yaitu masukkan IP-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan sampai ke router 3 ya. Kemudian selanjutnya yaitu masukkan IP router 1. Nah, masukkan sesuai dengan yang saya tuliskan di
bahwa routernya, alamat IP-nya, kemudian jangan lupa centang on. Nah, kemudian di sini tuh kan terdapat serial 2 seperti tugas praktikum yang nomor 1 dan 2, jadi terdapat serial 2 dan juga serial 3 nanti. Jadi di sini kan tidak ada serial 3, jadi hanya serial 2 yang ditulis. Nah, 11.002. Jadi di sini itu sudah tertulis, kemudian secara otomatis akan subnetnya itu secara otomatis ya. Terus jangan lupa centang on. Nah, untuk yang router 2 masukkan juga seperti video seperti tugas praktikum nomor 2 dan juga 1. Jadi masukkan fast internet atau IP-nya terlebih dahulu. Kemudian serial 2-nya 11.003 ini dan serial 3-nya 12.002. Dan juga router 3 menggunakan serial kedua. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menghubungkan antara router 1, 2, dan 3 dengan cara menggunakan routing dinamik ya ini. Jadi yang nomor 2 itu kan menggunakan routing statis dan yang nomor 3 ini membuat routing dinamis. Dengan cara pilih router 1, kemudian di bagian routing ini terdapat ada 2 yaitu statik dan RIP. Nah, RIP ini digunakan untuk dinamik. Nah, sini saya akan masukkan dari alamat yang pertama yaitu alamat serial 2-nya dari router 2. Ini ya, kemudian tekan add. Nah, secara otomatis akan berubah menjadi 11.000. Nah, kemudian setelah memasukkan serial 2 dari router 2, kemudian masukkan alamat IP dari router 1, 2, dan 3. Nah, kemudian setelah dimasukkan, close, lanjut ke bagian router kedua. Nah, di router kedua ini masukkan 2 serial. Jadi yang untuk router 1 dan 3 ini kan 1 serial. Jadi untuk yang router 2 ini masukkan 2 serial untuk menyambungkan ke router 1 dan juga menyambungkan ke router 3. Masukkan serial keduanya dari router kedua. Kemudian pilih add. Kemudian masukkan serial kedua dari router 3. Kemudian add. Selanjutnya yaitu masukkan seluruh IP router 1, 2, dan 3. Maaf, ada kekeliruan. Tapi sama aja. Jika sudah dimasukkan, kemudian close. Selanjutnya yaitu router ketiga. Masukkan serial ketiga dari router kedua. Add. Masukkan semua IP.
Jika sudah dimasukkan semua, close. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pengecekan atau tes uji coba menggunakan PDU, add simple PDU, atau yang bergambar amplop ini. Untuk yang PC0, apakah tersambung dengan PC ketiga, successful. Kemudian PC kedua, apakah tersambung dengan PC ke-6, successful. Kemudian apakah PC ketiga tersambung dengan PC ke-8, successful. Apakah PC keempat tersambung dengan PC ke-7, failed. Kita uji coba kedua, PC 4 dengan PC ke-7, successful. Nah, mungkin itu saja dari saya dari modul ke-7 nomor 1 sampai 3. Mungkin jika ada kekurangan silakan di komen di bawah ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.